Ya, shalom saudaraku, apa kabar? Saya yakin saudara semua ada dalam keadaan sehat, terpelihara dalam kasih setia Tuhan yang luar biasa. Amin. Pada saat ini, saya sedang membuat satu video tanggapan tentang seorang tokoh nasional yang sangat populis. Langsung saja saya sebutkan namanya supaya tidak berpanjang-panjang lebar ya. Yaitu Pak Ahok, yang dikenal juga dengan Basuki Cahayapurnama, yang videonya sedang viral saat ini. Dan saya mendapatkan banyak kiriman tentang video wawancara beliau di dua program YouTube channel. Yang pertama dalam program Kick Andy, dalam program Instagram kalau saya nggak salah. Lalu kedua, waktu ada dalam program talk show dari Daniel Mananta, ya, yang acaranya itu Daniel tetangga kita. Saudara-saudara, kenapa saya buat video tanggapan ini? Karena selain memang ini banyak sekali permohonan dari teman-teman pendeta dan khususnya anggota-anggota Christian Watch yang menilai bahwa dua video viral Pak Ahok terakhir ini adalah sudah melampaui batas. Sehingga harus diberikan semacam tanggapan teologis agar jangan sampai orang salah paham terhadap kekristenan, baik di luar kekristenan maupun di dalam kekristenan, terhadap statement-statement teologis Pak Ahok, apalagi banyak kutip ayat firman Tuhan, dan terlebih ketika terkesan beberapa perkataan atau pernyataan beliau itu sudah pasti bertendensi untuk pembenaran dirinya atas kasus perceraian atau kegagalan rumah tangganya. Sekali lagi, kita tidak mencampuri urusan rumah tangga Pak Ahok. Dia mau kawin, tidak kawin, dia mau cerai, tidak cerai, dia mau kawin lagi, itu urusan dia pribadi. Tetapi ketika dia coba menyebutkan bahwa dia seorang Kristen Ortodoks, waduh, apalagi bicara Kristen Ortodoks ya. Dan sekali dia juga bicara bahwa dia punya aliran teologi itu Kristen Reform. Maka saya agak tersentak juga. Apakah seorang penganut teologi Reform dan berbasiskan Kristen Ortodoks itu membolehkan perceraian dan kawin lagi? Nah, ini perceraian hidup loh, bukan perceraian mati. Bukan cerai mati, tapi cerai hidup. Dan ada pernyataan-pernyataan beliau yang amat sangat berbahaya dengan tafsiran yang terlalu berani. Dan ini juga bagi saya menganggap melanggar kekudusan panggilan ya. Ya, karena saudara-saudara, saya tahu bahwa Pak Ahok sekarang adalah pejabat pemerintah ya, ada di dalam struktur pemerintahan. Lalu bisa mengklaim juga hamba Tuhan, pemerintah itu hamba Tuhan. Lalu ada jawatan nabi, jawatan rasul, yaitu kependetaan atau pengembalaan dan seterusnya lah kita bicara. Jadi seolah-olah kalau hamba Tuhan bisa bicara juga seperti seorang pendeta berbicara. Ini yang saya bilang pelanggaran kekudusan panggilan, melampaui area batasan pelayanan. Itu bisa kena persoalan seperti Uzia, Raja Uzia, dan Raja Saul, yang melampaui kewenangannya sebagai raja lalu coba mencampuri urusan nabi. Soal membakar ukupan, itu adalah pekerjaan imam. Jadi istilahnya di perjanjian lama itu ada 3 orang yang diurapi Tuhan.
raja, imam, dan nabi dengan masing-masing tugas yang berbeda-beda, dan raja nggak boleh mengintervensi, mencampuri pekerjaan nabi atau pelayanan nabi dan imam. Tapi raja yang angkuh, raja yang sombong, pemerintah yang angkuh, yang sombong ini kemudian mengintervensi pekerjaan imam, membakar ukupan, dan kita tahu akhirnya Saul terbuang dan juga Uzia kena penyakit kusta. Itu contoh saja. Nah, Ahok masuk dalam pelanggaran ini, masuk dalam kutukan ini. Ya, nah saya mau kasih tahu sama saudara, inilah bentuk proyeksi kecongkakan, kesombongan. Ya. Tapi saya mau bahas sebenarnya ada 5 perkara penting, sangat penting, yang kalau Ahok tidak bertobat, dia mati sekarang, dia pasti masuk neraka. Apa itu? Sebelum saya lanjut, saya beri kesempatan dulu yang satu ini. Ya, kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam membahas perihal video kontroversial yang viral dari Pak Ahok Basuki Cahayapurnama. Saya katakan tadi ada 5 hal esensial yang dilanggar oleh Pak Ahok yang kalau dia tidak bertobat, dia mati pasti masuk neraka. Yang pertama, pelanggaran terhadap kekudusan perkawinan Kristen. Seperti sama kita ketahui bahwa perkawinan Kristen itu agung, mulia, dan sakral. Kenapa? Karena ada cinta yang dipertaruhkan di dalamnya, cinta kedua anak manusia, laki-laki dan perempuan yang jatuh cinta, dan kasih Tuhan yang dipadukan di dalamnya. Lalu ada janji setia yang dibangun bersama, diucapkan bersama, baik oleh lelaki dan oleh wanita yang sedang jatuh cinta, yang telah memutuskan untuk dipersatukan dalam bahtera rumah tangga. Saudara-saudara yang kekasih, keagungan pernikahan Kristen yang dihancurkan oleh Pak Ahok, sakralitasnya yang dicemarkan oleh Pak Ahok dengan perceraian itu sungguh-sungguh satu hal yang sangat mendukakan hati Tuhan. Kenapa tidak? Karena janji pernikahan yang dibangun, mau menerima istrinya, mau menerima perempuan yang dikasihinya, dalam hal ini Ibu Veronica, ya, dan mau mengasihinya seperti Kristus mengasihi jemaat, sekalipun dia menderita bahkan sampai mati. Itu telah dihancurkan janji setia itu. Karena apa? Dia berjanji sampai maut memisahkan. Tapi apa yang terjadi? Hanya tuduhan perselingkuhan, perzinahan dari Ibu Vero. Kemudian dia tidak bisa memaafkan, dan kemudian dia memutuskan bercerai. Padahal dia tahu betul apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Veronica juga sudah berjanji untuk menerima Ahok sebagai suaminya dan berjanji merawatnya sampai maut memisahkan. Makanya dia tidak ingin perceraian. Saya tidak berpihak kepada Ibu Veronica, sama sekali saya nggak campuri urusan keluarga ini. Tetapi ini berbicara prinsip pernikahan yang dihancurkan oleh Pak Ahok dengan keputusan Ahok yang keras tegas untuk menceraikan Veronica. Waduh, apalagi Pak Ahok ngaku-ngaku dia seorang Kristen Ortodoks.
menganut teologi reform. Dan bahkan konon kabarnya saya dengar ceritanya dari pengakuan dia sendiri, bahwa seorang pendeta senior yang sangat terkenal di negeri ini bahkan mengatakan lewat pendeta kepercayaannya kepada Ahok, dengan mengatakan bahwa kalau sudah begini alasannya, dari hasil rekaman bukti-bukti tentang perselingkuhan, perzinahan Ibu Veronica, tidak ada lagi alasan dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memarahi atau menyalahkan Ahok kalau Ahok menceraikan istrinya. Kalau itu benar keluar dari mulut sang pendeta terhormat yang terkenal sangat hebat ini, yang menjadi mentor, menjadi guru spiritualnya Ahok, jadi pendetanya Ahok lah, saya nggak tahu terakhir. Waduh, ini benar-benar mengacaukan kebenaran firman Tuhan ini. Ajaran firman Tuhan tentang pernikahan yang begitu luhur, begitu agung, begitu mulia, dihancurkan oleh ajaran teologi dari sang pendeta yang menjadi entry point Ahok membangun keputusannya untuk bercerai. Wow, padahal di balik pernikahan Kristen, saudara, ada visi dan misi. Visi pernikahan Kristen Anda tahu kan? Pernikahan Kristen melambangkan kasih yang indah antara Tuhan dan manusia. Di Perjanjian Lama digambarkan lewat kisah dramatik Hosea mencintai Gomer binti Diblaim, sang pelacur besar itu. Hosea yang notabene nabi kudusnya Tuhan, nabi salehnya Tuhan, disuruh kawin dengan pelacur besar Gomer binti Diblaim yang berulang kali mengkhianati Hosea. Tetapi tetap Hosea dengan penuh cinta yang tidak surut kasih setianya, terus saja menjemput Gomer dan kembali ke pangkuannya. Sampai akhir hayatnya dia mencintai istrinya yang suka berkhianat itu. Itulah gambar cinta Allah yang luar biasa yang diharapkan ada pada seorang suami. Yang mana suami ini menggambarkan Kristus di Perjanjian Baru yang setia. Di Perjanjian Lama suami itu menggambarkan kasih Allah. Istri itu jemaat. Ya, makanya saudara-saudara, visi ini dihancurkan oleh Ahok. Saudara-saudara, termasuk misinya. Misinya apa? Untuk menghasilkan anak-anak kudus dari pernikahan kudus. Ini saudara-saudara yang harus kita jaga. Jadi hati-hatilah saudara-saudara. Jangan ada jemaat yang kemudian memakai kasus Ahok lalu mengatakan Ahok aja bercerai kan bisa. Oh jangan saudara, jangan ikuti jalan kesesatan dari Ahok. Ya. Di satu pihak kita akui Ahok luar biasa dalam prestasi politiknya, dalam kinerjanya, tetapi dalam hal moralitasnya, moralitas konteks pernikahan terlebih, tidak layak untuk dicontohi. Yang kedua, yang dilanggar oleh Ahok adalah perceraian itu sendiri. Ya, artinya begini, saudara-saudara, dengan keputusan Ahok bercerai, dia sedang mengajarkan kepada dunia, boleh kok bercerai, ada dasarnya kok di Alkitab bercerai, dan seterusnya. Walaupun saya sebenarnya tidak suka bercerai, tapi apa boleh buat, saya harus bercerai. Apalagi seorang pendeta senior juga kemudian merestui perceraian saya. Hati-hati loh. Kalau sampai itu pernyataan-pernyataan yang betul-betul Ahok katakan sebagai pembenaran dirinya, kalau dia nggak bertobat, dia mati, pasti neraka. Saudara, tentang perceraian Anda mesti tahu, dalam konteks perjanjian nikah, itu ada kalimat dalam ikrar pernikahan, baik yang diucapkan oleh mempelai lelaki maupun mempelai wanita, sampai maut memisahkan. Itu tidak boleh dibuang. Tapi kalau ada gereja sekarang sudah tidak pakai itu, kata sampai maut memisahkan, saya mau katakan gereja ini betul-betul niat ya untuk memberikan peluang orang bercerai tanpa perlu lewat kematian. Ya.
Ini pendeta yang menyusun janji pernikahan dengan membuang kata sampai maut memisahkan. Ini pendeta pengkhianat terhadap janji sakral pernikahan Kristen. Saudara-saudara, cinta abadi hanya ada dalam kekristenan. The endless love. Hanya maut yang bisa memisahkan. Itu berarti apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Saudara, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak boleh pendeta menganjurkan, merestui, atau mentolerir perceraian. Sangat-sangat keji pendeta seperti ini. Teologi yang membolehkan orang bercerai, itu teologi yang menyesatkan. Teologi yang kacau, saudara-saudara. Nah, saudara, itu sebabnya selain maut, tidak boleh ada perceraian. Mungkin ada yang berkata begini, Pak Yosua, tapi dalam 1 Korintus itu kan bagaimana soal orang yang tidak beriman? Ya, betul. Selain maut, tidak beriman di situ maksudnya kalau ada orang yang tidak beriman itu mau bercerai, maka kau bebas dari hukum. Kenapa seolah-olah ada selain itu, saudara-saudara? Ya. Itu kata itu menunjukkan ketika orang yang tidak beriman ini mau bercerai, kok tidak ada ikatan, karena memang orang yang tidak beriman itu dianggap mati. Orang beriman itulah orang hidup. Apalagi orang melepaskan imannya dari Yesus. Saudara-saudara, tidak ada lagi hal yang mempersatukan kalian. Karena saudara dipersatukan selain dengan cinta, yaitu iman. Iman yang mempersatukan. Ketika iman ini juga dikhianati dengan dia melepaskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia dianggap mati. Sama nilainya dengan maut yang memisahkan. Karena orang yang melepaskan imannya dari Yesus sudah dianggap mati, binasa. Nah, lalu mungkin ada yang berkata begini, tapi di dalam Matius 19 ayat 9 itu seorang laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, kan ada alasan Ahok menceraikan istrinya karena perzinahan istrinya itu. Oh, Anda salah paham dengan ayat ini loh. Hati-hati menafsirkan ayat ini. Kecuali karena zina di sini, saudara-saudara, itu tidak berbicara perzinahan biasa, kejatuhan orang dalam perzinahan. Ya, hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan yang sudah bersuami. Bukan itu. Tafsiran yang benar ini ada dua hal. Secara kontekstual. Yang pertama, saudara-saudara, kecuali karena zina adalah istri karena berzinahan. Artinya ini istri jisamsu, istri 2, 3, 4, istri perzinahan ini, saudara-saudara. Istri yang seperti ini bisa diceraikan. Tapi istri pertama yang mengucapkan ikrar janji pernikahannya itu sampai maut memisahkan sebagai rekan seperjanjian tidak bisa dipisahkan. Nah, saya contoh ini Maleaki saudara ya. Maleaki pasal 2. Saya bukakan kepada saudara. Ya. Maleaki pasal 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Tuhan menjadi saksi antara engkau Ahok dengan istri masa mudamu yaitu Ibu Vero. Itulah di hadapan Tuhan yang menjadi istri seperjanjianmu. Satu ikrar, satu janji Anda ucapkan berdua loh. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, coba perhatikan ini. Dan dialah teman sekutumu. Ini makanya dikatakan
Tidak boleh ada yang menceraikan, sampai maut yang memisahkan baru bisa. Atau kalau Ibu Vero melepaskan imannya dari Yesus, dia seorang pengkhianat iman, dia tidak percaya lagi pada Yesus, dia murtad. Pernikahan itu telah dihancurkan oleh Ibu Vero lewat kemurtadannya. Nah, dalam kasus ini kalau dia mau meninggalkan kamu bebas kawin lagi, Ahok. Tapi kalau toh Ibu Vero melepaskan imannya, dia tidak beriman tapi dia masih tetap mau tinggal sama kamu tidak boleh mengusahakan perceraian, Ahok, dengan alasan apapun. Waduh, kamu digembalakan di mana, Ahok? Sampai begitu mudahnya kamu kutip-kutip ayat sana sini untuk membenarkan dirimu terhadap perceraianmu dengan istrimu. Waduh. Kenapa saya bahas tentang Ahok, pemirsa mesti tahu ya, hati-hati loh. Karena Ahok ini public figure. Ahok ini seorang yang sangat populer di negeri ini. Yang orang bisa saja menjadikan dia semacam ikon. Memang dia jadi ikon. Memang banyak sekali yang menggilai Ahok sampai muncullah Ahokers itu. Kesian teman-teman ini yang tidak mengerti. Ini sorry ya, saya tidak berbicara di ranah politik. Silakan kalau Anda kagum idola sama Ahok sebagai tokoh politik, sebagai pejabat publik, sebagai orang yang seperti Soro, Robin Hood terhadap orang-orang susah, orang miskin, ya, silakan aja, itu hak Anda. Ya. Tapi kalau saudara bicara tentang prinsip kekristenan, sebagai hamba Tuhan saya layak berbicara demi menjaga, mengawal kekristenan ini supaya tidak tersesat dengan kehidupan yang kau bangun. Apalagi kau merusak, menghancurkan citra perkawinan Kristen yang agung, mulia, luhur, dan sakral itu dengan perceraian yang kau legalkan. Seolah-olah perceraian itu legal. Ya. Saudara-saudara, kalau dikatakan dalam Matius pasal 19, karena ada orang berkata, ayat 9 baca dong Pak Yosua. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan Matius 5 ayat 32, Ahok juga bicara ayat ini. Dia tidak dapat iluminasi di situ katanya. Jadi dia tidak dapat penerangan dari situ. Justru dia dapat penerangannya di 1 Korintus. Itu juga salah satu cara pembenaran diri Ahok, bahwa dia tidak terbuka atas ayat ini. Dia tidak diterangi. Ayat 32 bilang begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Sebaliknya, perempuan yang kawin dengan suami orang berzina. Saudara-saudara, Ahok bilang dia nggak dapat iluminasi di situ. Nah, ini pembenaran diri dia nih. Ya, dia tidak diterangi. Seandainya dia diterangi ayat ini, dia tidak akan menceraikan istrinya. Tapi karena dia tidak dapat iluminasi dari ayat-ayat seperti ini katanya, ya apa boleh buat, dia menceraikan istrinya. Aduh, Ahok. Dengar baik-baik ini. Mudah-mudahan Anda dengar ini dan Anda sadar, Anda bertobat. Ya. Kembali kepada istrimu. Tanggung jawab kepada istrimu yang kedua itu. Ya. Tapi kembalilah kepada istrimu yang pertama, karena itu istri seperjanjianmu. Supaya kau jangan menjadi contoh yang buruk. Karena akan banyak orang mencontohi langkahmu ini, Ahok, bahaya loh. Lalu yang ketiga, pengertian tentang perzinahan itu sebagai dasar landasan perceraian. Ya ini bukan zina biasa. Ini kebejatan seksual. Ya, perzinahan dalam konteks kebejatan seksual, seksualitas. Contoh nih, waduh, Pak Yosua, saya ceraikan istri saya karena istri saya punya kelainan seks. Dia sudah tidak gairah sama saya, Pak Yosua, tapi dia gairah sama binatang. Ya, mohon maaf, dia birahinya menyala-nyala, bersetubuh dengan binatang, dengan kuda, dengan anjing, dan lain sebagainya. Ini kebejatan seksual. Ini yang dibilang zina, tanda kutip, yang bisa diceraikan. Kebejatan seksual. Kebejatan seksual apalagi? Pak Yosua, waduh, istri saya berzina. Karena apa? Ya, dia punya simpanan perempuan lain. Jadi dia lesbian.
Terus dia sudah tidak bergairah sama saya. Dia tidak mau lagi sama saya dan seterusnya. Ya, dia tidak mau bercerai sih, tetapi gairah seksualnya tidak ada lagi. Dia lebih bergairah, birahinya menyala-nyala dengan perempuan pasangannya itu. Dan mereka sudah hidup bersama. Ini kebejatan seksual. Inilah perzinahan yang bisa diceraikan. Karena apa? Saudara-saudara, sebenarnya lewat kehidupan perzinahan ini, kebejatan moral perzinahan inilah, dia menghancurkan imannya. Dia pasti sudah kehilangan iman. Ya. Karena dia melanggar semua hukum Allah. Jadi saudara, ini hitungannya mati sebenarnya ini. Karena orang-orang yang melakukan hubungan seperti begini, oh ini dulu di zaman perjanjian lama hukumannya mati. Ya. Dosa seksual, dosa kebejatan seksual ini. Inilah yang dimengerti dalam konteks Matius 19 ayat 9. Bukan perzinahan biasa yang orang jatuh dalam perzinahan lalu kemudian itu menjadi alasan, apalagi tuduhan bahwa istri saya berselingkuh, berzina, jatuh dalam perzinahan, lalu kemudian kau pakai alasan itu untuk menceraikan istri. Waduh, itu alasan ngaco. Yang lebih parah lagi, ada suami yang sengaja berzina lalu berkata, aduh Pak Pendeta, saya sudah berzina, jadi lebih bagus bercerai sajalah, saya sudah tidak layak begini. Wah, lu niat emang ini jahat, itu lebih bejat daripada dosa perzinahan manapun, karena kau yang memang merancang itu. Ya, jadi ini dia. Yang terakhir soal perceraian ini, ada orang bilang begini, ya kan sudah bercerai resmi, makanya Ahok menceraikan resmi istrinya di pengadilan, ada surat cerai. Kan di Alkitab juga bilang begitu Pak Yosua, hati-hati loh. Karena mereka mengutip, Ahok juga mengutip soal Musa ini, memberikan surat cerai. Oh enggak begitu pengertiannya, Ahok. Ya. Musa memberikan surat cerai bukan sebagai keabsahan, legalisasi bahwa hubungan telah berakhir, kemudian orang ini bisa kawin lagi dua-dua, terserah mau pilih siapa. Ini surat ini telah menjadi tanda bahwa mereka resmi bercerai dan bisa nikah lagi. Tidak begitu. Di zaman itu konteksnya bahwa dua orang yang mendapat surat cerai dari Musa adalah orang-orang kepala batu istilahnya, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang degil, keras hati, nggak mau diperdamaikan, nggak mau saling mengampuni. Mereka bersikeras untuk bercerai, padahal sudah dikasih tahu tidak boleh bercerai. Ya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh bercerai, tapi mereka ngotot mau bercerai. Oke, kalau begitu karena kekerasan hatimu, maka Tuhan bilang sama Musa, kasih mereka surat cerai, supaya surat cerai ini menjadi tanda bagi kedua orang yang tegar tengkuk ini. Jangan sampai ada di kalangan Israel yang mengawini mereka, karena mereka berdua yang pegang surat cerai ini masih terikat satu dengan yang lainnya. Surat cerai ini sebagai tanda bahwa orang ini, perempuan ini adalah istrinya orang. Suami yang pegang surat cerai ini adalah suaminya orang. Ya, laki-laki yang pegang surat cerai ini adalah suaminya orang. Jangan ada dari kalangan Israel yang mengawini dua orang ini, laki-laki dan perempuan ini. Karena mereka itu adalah suami orang dan istri orang. Jangan dikawini. Itu maksudnya surat cerai itu dikeluarkan pada waktu itu, Ahok. Ya. Kalau orang bilang, loh sekarang kan negara melakukan itu. Saya juga tidak tahu siapa yang menjadi kontributor terhadap masukan-masukan tentang dalil-dalil perceraian di dalam badan catatan sipil kita ini. Saya nggak ngerti deh. Ya, tapi itu salah, itu tafsiran yang salah. Ya, PGI mestinya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau siapapun lembaga ARAS yang berwenang. Saya berharap sih PGPIP juga bisa maju ini. Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaruan ini, Ibu Sherlina Kawilarang bisa mengajukan semacam petisi untuk hal-hal petikan tentang perceraian Kristen itu. Ya. Ini bahaya, ini pelanggaran. Jangan dipakai jadi alasan surat cerai lalu kemudian bisa kawin lagi. Wah, ini menyesatkan sekali. Jadi ini yang kedua yang dilakukan oleh Ahok, melegalisasi perceraian dengan alasan istrinya berzina dan tidak mau bertobat. Ya. Apapun alasannya, Anda tidak boleh menceraikan istri seperjanjianmu.
istri masa mudamu, teman sekutumu di hadapan Tuhan. Ya, itu Alkitab katakan begitu, Ahok. Dan yang ketiga, saudara, ya, sebelum saya masuk yang ketiga, kita beri kesempatan yang satu ini. Ya, saudara, kembali dengan saya Pastor Joshua Teu dalam bahasan perihal kesesatan Ahok dalam hal kawin, cerai, dan kawin lagi. Sekarang yang ketiga yang dilanggar oleh Ahok, dan kalau dia tidak bertobat, kalau dia mati, neraka. Soal kawin lagi, karena dia ajarkan kepada orang dengan tindakannya ini bahwa kawin lagi menurut dia legal, sah, karena dia sudah menceraikan istrinya, lalu kemudian dia kawin lagi dengan orang yang mau jadi Kristen. Seolah-olah ini perjuangan hebat Ahok mengkristenkan istrinya yang kedua ini. Dan ini andil besar yang harus dimaklumi. Gue juga ceraikan, tetapi kemudian gue mendapatkan istri yang jadi Kristen gitu loh. Saudara-saudara, sekali lagi saya tidak campurin urusan rumah tangga orang ya. Tapi ini karena sudah menjadi bahasan publik. Dan Ahok juga sudah membahasnya di publik lewat 2 program. Kalau dia tidak bahas di publik, masalah kehidupan rumah tangganya, soal perceraiannya, perkawinannya, kawin laginya itu, saya tidak akan bahas ini. Tapi karena dia sudah bahas di publik, dan ini bisa membahayakan pemahaman Kristiani yang bisa menyimpang, yang orang bisa bangun dan menyesatkan banyak orang, dan bisa menyesatkan generasi Kristen, generasi muda Kristen, menggampangkan perceraian, kawin lagi dan bla bla bla. Waduh, ini hal yang sangat berbahaya. Sehingga saya harus juga berbicara. Ya, saudara, saya berbicara begini bukan menganggap diri saya lebih baik, lebih sempurna, tidak juga, bukan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kita berbicara dalam landasan teologis dengan Alkitabiah ini, ya. Nah, soal kawin lagi. Apakah Ahok tidak bisa kawin lagi, Pak Yosua? Bisa. Asal dia bercerai, mati. Istrinya telah mati. Veronica telah mati. Atau Veronica telah kehilangan iman. Atau Veronica memang telah terbukti hidup di dalam penyimpangan seksual, masuk dalam kehidupan kebejatan seksual yang tidak lagi bisa berubah. Gitu loh. Seperti yang kita bahas tadi. Tapi kalau dia cerai hidup, sebaiknya Ahok tidak lagi kawin. Kalau dia harus bercerai, dia sudah tidak mau lagi hidup sama Veronica, dia nggak boleh lagi kawin. Dia hidup, seperti Paulus bilang, dia hidup dalam keadaannya seperti itu aja. Ya, karena saudara, ini penting, harus disampaikan. Apakah orang Kristen nggak boleh berpoligami, Pak Yosua? Nah, itu saya nggak mau bahas. Ya, kalau saya katakan dengan jelas tandas tidak. Karena poligami dalam konteks iman Kristen adalah perzinahan. Ya. Daripada mereka terus-menerus berzina, kan lebih bagus hidup dalam sebuah pernikahan yang resmi. Jangan Anda melegalkan perzinahan dalam pernikahan. Kalau orang yang tidak layak menikah, jangan dinikahkan. Ya, kalau memang mereka keras kepala, terus mau hidup dalam perzinahan, kumpul kebo, kasih biar aja sambil doakan, mudah-mudahan dia bertobat satu waktu, sadar, supaya kembali masing-masing ke istri atau suaminya. Jangan kemudian Anda bilang, daripada dorang kumpul kebo, mending kasih kaweng jo. Oh, jangan pakai istilah begitu, penyesatan itu. Ya, hati-hati saudara-saudara yang kasih. Nah, akhirnya ini berkaitan dengan yang keempat. Langsung saja. Kenapa Ahok kemudian membenarkan dirinya? Apa dasar pembenarannya? Ternyata poin keempat ini. Ya, berani-beraninya Ahok menafsir bahwa Paulus pun bercerai. Ya.
Karena Paulus itu tidak mungkin tidak kawin. Nah, dia pernah baca satu buku, saya tahu buku yang dia baca itu dari William Barclay. William Barclay memang seorang profesor teologi yang mentolerir, sebenarnya bukan mentolerir ya, yang kalau saya baca buku beliau itu bahwa beliau mensinyalir bahwa Paulus itu pernah menikah, pernah kawin, gitu. Cuma entah istrinya meninggal atau istrinya meninggalkan dia, ya. Tapi tidak ada dikatakan dia bercerai. Ahok masuk dalam penafsirannya karena Paulus meninggalkan keyahudiannya, keimamatannya, ya. Lalu kemudian jadi Kristen yang dibenci oleh orang Yahudi waktu itu, makanya istrinya malu, ya. Lalu kemudian menceraikan dia. Ingat saudara-saudara, tidak dicatat di situ, tidak ada dicatat di Alkitab, itu tafsiran Anda gitu. Hok itu tafsiranmu, ya. Padahal di dalam ini sebenarnya debatable soal menikahnya Paulus dengan tidak, apalagi dikatakan dia kan anggota Sanhedrin, pasti kawin, gitu segala macam. Ada dualisme pendapat teologi di sini, Hok. Lu jangan pegang yang satu untuk membenarkan dirimu dengan perceraianmu, ya. Kenapa saya katakan begitu? Dua, karena di dalam, coba Anda baca 1 Korintus, misalkan 1 Korintus 9 ayat 5. Ini jelas-jelas juga kalau kita pahami, di situ bukti bahwa Paulus tidak menikah. Apalagi bicara syarat keanggotaan Sanhedrin, bukan harus menikah, sebaiknya menikah. Karena apa? Latar belakang konteks ketika itu, supaya ketika mereka menghakimi atau mengadili seseorang, mereka yang sudah menikah lebih bertenggang rasa, punya kasih, apalagi itu mau menghakimi suami orang, istri orang, ada anak-anaknya dan sebagainya, jadi dia punya rasa itu. Orang yang tidak menikah cenderung tidak merasakan kehidupan menjadi seorang bapak, kehidupan seorang anak. Ketika mereka terjerat atau jatuh dalam kejahatan lalu dihakimi, orang yang tidak menikah tidak punya rasa itu, tidak punya pengalaman itu, sehingga kadangkala dalam menjatuhkan hukuman, mereka berlebihan, tidak punya tenggang rasa, tidak punya kasih. Itu, tapi tidak ada keharusan. Dikatakan sebaiknya, tapi bisa juga tidak, orang yang tidak kawin atau sudah tidak punya istri lagi, sudah meninggal, bisa menjadi anggota Sanhedrin. Baca itu harus lengkap, jangan sepotong-sepotong dari sumber tertentu saja. Coba ayat 5 berkata begini. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Itu menunjukkan bahwa Paulus punya pilihan untuk tidak menikah lagi. Kalau toh dia pernah menikah. Atau memang dia tidak mau menikah untuk menjaga panggilannya. Karena di dalam Alkitab itu diajarkan orang, ada 3 jenis orang yang tidak menikah. Pertama memang bawaan lahir, ya, karena organ-organ seksualnya tidak bekerja, tidak berfungsi, dia nggak bisa menikah. Kedua, orang karena pengabdiannya kepada kerajaan, ya, dia menjadi seorang istilahnya kayak sida-sida begitu ya, kasim. Mereka itu pekerja istana, membantu di tempatnya ratu, istana ratu dan sebagainya. Mereka dipotong kemaluannya, dikebiri istilahnya, yang tidak memungkinkan mereka akan bisa perkosa ratu atau putri kerajaan dan sebagainya. Jadi biarpun mereka badan-badan besar, tapi tidak bisa lagi menjadi bisa punya niat memperkosa karena tidak bisa lagi bekerja organ seksualnya. Atau sebaliknya, ratu yang kemudian lihat laki-laki pengabdi istana ini ganteng-ganteng, kekar-kekar badannya, ya, kemudian tertarik nafsunya untuk ajak berzina, mengkhianati raja, tidak bisa karena dia sudah dikebiri. Itu membuat orang tidak bisa kawin. Tapi ada juga orang yang tidak kawin karena keputusannya sendiri untuk Tuhan. Itu yang disebut dengan selibat.
Dia mampu secara seksual, bisa menikah, bisa birahi, bisa melakukan hubungan seksual. Tapi demi panggilannya kepada Tuhan dan menjaga dirinya tetap tahir, dia memilih untuk tidak menikah. Paulus disinyalir seperti orang ini. Bahkan sejak dia menjadi anggota Sanhedrin, orang Farisi, ahli Taurat, dia memilih menekuni panggilannya sebagai seorang imam yang selibat sampai pada dia mengikut Kristus. Ya, itu tafsiran yang kontekstual Alkitabiah. Tapi kalau toh dia pernah menikah sebagai persyaratan sebagai seorang anggota Sanhedrin, lalu kemudian dia meninggalkan agama lamanya, percaya kepada Kristus, lalu kemudian istrinya meninggalkan dia, tapi tidak ada catatan dikatakan Paulus kawin lagi. Jadi tidak bisa engkau angkat kasus Paulus ini, Hok, untuk menjadi pembenaran terhadap pernikahanmu lagi. Nggak bisa. Ya karena kau angkat-angkat ayat ini loh. Kau bicara persoalan ini, makanya saya berikan bantahannya ini, Hok. Jadi pemirsa, jangan salah paham kalau saya bicara begini. Saya dalam rangka menjaga statement-statement Ahok yang liar, statement teologis, tafsiran-tafsiran liarnya Ahok ini dalam pembenaran dirinya supaya orang maklum kepada dia. Ini yang berbahaya. Saya lebih pikir lebih bagus sebenarnya Ahok diam aja, nggak usah bicara. Apalagi orang tanya masalah kehidupan rumah tangganya, lebih bagus diam aja. Itu lebih aman buat kau, Ahok. Mengabdilah kepada negeri ini dengan tidak usah membenar-benarkan dirimu terhadap kehidupan rumah tanggamu yang hancur, yang kacau itu. Lebih bagus kau diam-diam bertobat, ya melayani sajalah sebagai abdi negara. Kau intervensi masuk-masuk dalam bahasan-bahasan teologi yang bukan areamu itu, Hok, bukan. Kau jangan seperti Saul dengan Raja Usia yang melanggar kekudusan pelayanan. Saudara-saudara yang kekasih, akhirnya yang kelima, tadi bicara tafsiran keliru untuk pembenaran diri Ahok terhadap kasus Paulus yang dianggap pernah menikah dan bercerai, ya, dan dengan dasar itu juga dia melakukan pembenaran. Saya pun juga bercerai seperti Paulus bercerai dan kemudian menikah lagi. Hati-hati loh. Kalau kau tidak bertobat, Hok, mati kau, neraka. Yang kelima, tafsiran yang paling berani, bahkan saya mau katakan paling gila yang pernah disampaikan oleh Ahok dari mulutnya sendiri. Yaitu dia berkata begini, kalau Yesus sampai umur 40 tahun tidak mati cepat, Yesus pasti kawin. Yesus pasti kawin. Yesus pasti kawin. Ini tafsiran yang paling gila, Hok. Paling ngaco kau buat itu. Hanya untuk sekedar membela dirimu. Hati-hati loh. Yesus datang bukan dengan tujuan mau kawin atau seperti nabi lain atau rasul lain. Bukan, Ahok. Ya. Dan kau juga tidak bisa persamakan Yesus dengan imam lain di dalam struktur keyahudian atau keimamatan Harun atau Lewi. Tidak bisa. Kau nggak ngerti hal-hal teologi, jangan sok kau, Ahok. Walaupun kau pintar, mungkin cerdas, dan mungkin banyak pendeta kelihatannya agak bodoh di matamu, tapi kau nggak bisa mencuri hikmat Allah yang ada pada mereka. Jangan anggap enteng pendeta, Ahok. Jangan menganggap enteng hamba Tuhan. Apalagi kau suka bilang, waduh, hamba Tuhan, pendeta-pendeta ini banyak yang suka bikin proposal palsu dan lain sebagainya. Aduh, mulut itu jaga, Ahok. Jangan melecehkan hamba-hamba Tuhan, ya. Ini juga, aduh, keterlaluan lah. Nggak pantas kau membangun tafsiran seperti itu. Kenapa Yesus tidak kawin di dalam pelayanan kemesiasannya? Pertama, karena dia Tuhan yang jadi manusia. Siapa yang layak menjadi istri Tuhan? Nggak ada, Hok. Dia memang manusia, tapi manusia yang ada di atas segala sesuatu. Makanya tidak ada pantarannya. Kalau kamu baca Alkitab dengan benar, Hok, Roma 9 ayat 5 itu jelas berkata, Tuhan Allah, YHWH Elohim itu, the Lord of God, datang dalam rupa manusia lewat keturunan bapak-bapak leluhur.
Sang Mesias ini adalah Allah yang datang berinkarnasi dalam rupa manusia yang ada di atas segala sesuatu. Memang dia manusia, tapi manusia yang ada di atas segala sesuatu. Makanya dia tidak bisa disetarakan dengan nabi manapun, rasul manapun. Apalagi mau dipersandingkan dengan seorang wanita. Wanita mana yang layak untuk menjadi istri Tuhan yang jadi manusia? Gak bisa, Hok. Ketiga, kenapa Yesus nggak kawin? Karena Yesus ini merupakan perlambang sorgawi, pengantin sorgawi, pengantin lelaki sorgawi, dan jemaat bukan wanita perorangan. Jemaat yang disimbolkan sebagai pengantin wanita sorgawi. Aduh, kok merusak tatanan teologi yang benar. Yang ngajar kau siapa sih, Hok? Saya heran ya, berani-beraninya kau mengatakan, Yesus kalau sampai umur 40 tahun pasti kawin. Ngaco kau, Hok. Tobat kau, Hok. Kalau kau nggak bertobat, Ahok, saya bilang, 5 hal ini saja cukup mengantarkan kau ke neraka kalau kau nggak bertobat. Sadarlah, Hok, kau minta ampun atas semua kesalahanmu, lalu perbaiki sungguh-sungguh. Dan sudah berhenti. Ya, saran saya, bertobat, Hok. Minta ampun dari semua apa yang kau telah hancurkan. Tatanan nilai-nilai keagungan Kristen ini, ya, kembali kepada istrimu yang pertama, ya, istri seperjanjianmu, istri masa mudamu, teman sekutumu, ya, yang dipersatukan oleh Tuhan. Ya, kalau toh dengan puput sekarang tetap kau pertanggungjawabkan apa yang kau lakukan terhadap anakmu yang sekarang. Semua anak-anak kau harus tanggung jawabi semua. Ya, kalau kau mau membayar harga dalam pertobatan itu. Ya, tapi kalau kau menolak, tidak mau dan tidak betah dengan nasihat seperti ini, ya paling-paling kau akan murtad. Saya sih prediksi kalau kau tidak bertobat, paling pelarianmu untuk mencuri hati masyarakat luas ini, ya murtad, selesai kan? Ya, murtad lalu kemudian membangun image agamamu yang baru luar biasa dan bla 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 supaya mencuri hati orang banyak, mayoritas yang banyak ini sudah bertarung lagi di politik dan seterusnya dan seterusnya. Paling begitu, Hok. Tapi kalau kau mau bertobat sungguh-sungguh, Hok, Tuhan akan lebih memuliakan engkau. Ini tanggapan dari seorang hamba Tuhan. Saya bicara selaku hamba Tuhan. Ya, yang terpanggil. Ya, terpanggil saja menjaga, mengawal kekristenan ini, membela iman Kristen, membela ajaran murni Alkitab, supaya tidak disalahpahami, apalagi dicemarkan oleh orang-orang seperti Anda, yang sok rohani, sok pinter, sok tahu, sok hebat. Pada akhirnya saya harus katakan sekali lagi, Ahok, bertobatlah, supaya kiranya kasih Tuhan juga berlaku atasmu. Jemaat, pemirsa, ingat baik-baik. Apapun jabatan Ahok dalam pemerintahan, itu bukanlah pertanda bahwa Tuhan berpihak kepada dia, Tuhan mengasihi dia. Kenapa? Karena Ahok bukan representasi Kristen. Dengar baik-baik. Ya, Ahok bukan representasi Kristen. Jadi apapun yang dia alami, dia kaya kah, dia jadi pejabat, bahkan dia jadi presiden atau apa saja, itu tidak berbicara tentang representasi Kristen, apalagi representasi kebenaran nilai-nilai Kristen. Sama sekali tidak. Sampai di sini pembahasan saya. Mudah-mudahan ini boleh menjadi pembelajaran, menjadi sesuatu yang bisa menjaga, mengawal kekristenan Indonesia agar tetap konsisten berjalan di atas rel kebenaran Alkitabiah bagi kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan dan bagi keagungan kewibawaan Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci yang dianugerahkan Tuhan bagi dunia ini, kebenaran sejati yang memerdekakan. Dan supaya saudara terjaga, jangan ikut contoh apa yang dilakukan oleh Ahok. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.